Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, pemirsa setia dari channel Sultan Budi Legono. Kita sekarang ada di Open Your Mind Podcast. Nah, kali ini kita kehadiran tamu saya ya, namanya Mas Anang Amiruddin Nugroho, MPSI. Nah, kita sapa dulu. Gimana kabarnya Mas Anang? Alhamdulillah, baik Mas Budi. Kabarnya oke? Oke banget, alhamdulillah. Apa nih aktivitasnya apa nih hari-hari ini kesibukannya? Aktivitas ya seperti hari-hari sebelumnya ya. Jadi ngurusi bisnis, terus masih ngajar di Oke. sekolah, ya itu. Dan juga ada beberapa inilah kewajiban belajar. Oke, mantap. Sekarang ini saya ingin berbicara dengan Mas Anang dengan tema pola pengasuhan orang tua. Nah, gimana nih Mas Anang? Kalau berbicara pola asuh orang tua ini kan sebenarnya saya juga masih awal-awal ya. Barusan punya momongan. Jadi baru beberapa tahun yang lalu anak lahir sekitar tahun 2020 bulan Juni. Sekarang alhamdulillah sudah 2 tahun ya, 2 tahun lebih 4 bulan. Ya, tentunya kalau Oke. berbicara pola asuh ini ada banyak hal yang perlu kita perhatikan karena banyak sekali orang tua yang mereka ini setelah menikah kemudian punya anak gitu ya, itu mereka kemudian merasa bahwa mereka ini sudah jadi orang tua gitu ya. Jadi ini sebenarnya permasalahan ya Hmm. ketika ada orang ya sudah menikah, punya anak, kemudian mereka merasa udah jadi orang tua. Ya mungkin iya secara biologis. Tapi dalam sebuah penelitian itu memang semua dirasakan oleh orang tua di awal-awal masa pergantian statusnya. Nah ini yang menjadi catatan bagi kita, terutama bagi para orang tua juga ya, yang mungkin sudah punya anak atau yang mungkin baru akan memulai tahapan baru di kehidupan, ini juga menjadi catatan buat kita semua. Bahwa sejatinya kalaupun kita sudah menikah, kemudian punya anak, tentu kita jadi orang tua, tapi dalam tanda kutip secara biologis. Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena ketika orang tua secara biologis tentunya mereka memang ada ikatan darah ya dengan anak yang telah mereka diamanahi ya kepada mereka. Nah, selain itu kalau kita berbicara dengan pola asuh ya, pola asuh ini tentunya kita ambil dulu ya definisinya ya. Terlebih ketika mereka sudah punya anak, berarti secara psikologis itu tentunya mereka juga harus siap bagaimana mereka benar-benar bisa menjadi orang tua. Makanya jadi orang tua itu tidak kemudian serta merta instan jadi orang tua tidak bisa ya. Bahkan ada juga orang tua yang memang sudah punya anak banyak, udah punya anak yang mungkin lebih dari 5 ya atau bahkan mungkin lebih dari 6 pun juga ada itu. Pola pikirnya juga mungkin hampir sama dengan orang tua yang ketika mereka setelah menikah punya anak. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ketika orang tua sudah punya anak tentunya harus belajar lagi. Nah, ini yang harus harus kita perhatikan. Karena sejatinya orang tua itu Ya, juga sayangnya ini ya Mas. Iya, sayangnya di Indonesia itu nggak ada sekolah untuk orang tua ya, iya, nggak ada sekolah adanya mungkin yang parenting baru ya. ada sekarang sekolah ini, sekolah apa pranikah adanya. Sekolah pranikah, kemudian sekolah Oke. ketika apa sekarang diadakan di KUA itu kan juga ada sekolah untuk mereka yang akan menikah kan ada apa konselingnya di KUA itu yang ngadain pemerintah itu juga ada. Cuma kalau sekolah bagi orang tua ini belum kemudian menjadi perhatian ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena ketika orang tua ya sudah jadi orang tua, tentunya harus siap ini mau diapain ini anaknya. Ini anaknya mau diarahkan kemana? Apakah ketika anaknya nangis itu mereka bermasalah itu kan ya? Itu kan yang jadi tanda tanya. Apakah ketika anaknya rewel, tantrum itu kan apakah mereka juga anaknya ini nakal gitu ya? Misal anaknya coret-coret atau anaknya seperti apa? Apakah itu juga termasuk perbuatan yang harus diluruskan? Ini kan juga jadi catatan. Maka penting kita belajar bagaimana pola asuh ini bisa
apa ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Oke, itu kurang lebih Mas Budi ya. Jadi kalau berbicara pola asuh, Ya, kita bicara definisi, ya pola asuh itu adalah usaha ya atau upaya interaksi ya orang tua terhadap anak yang di dalamnya ada proses membina, ada proses membimbingnya, ya, ada proses kemudian mendidiknya gitu ya, secara biologis ataupun secara fisik ataupun secara psikis yang tentunya di situ ada dua elemen utama yaitu demandingness dan responsiveness. Nah itu kalau dalam bahasa atau istilah psikologinya. Ya itu Mas Budi. iya, oke. Jadi menurut Mas Anang nih ya, ada nggak sih pola-pola asuh ya yang umumnya dilakukan oleh orang tua yang patut harusnya dihindari nih, yang bagus kayaknya harusnya gini nih. Menurut tinjauan psikologi gimana Mas? Ya kalau kalau apa ya, kalau dari teorinya Baumerin itu sebenarnya ada tiga tipe pola asuh. Cuma dalam perkembangannya ada tambahan ya, ada tambahan satu pola asuh dari Martin dan Makobi itu kalau kita apa ya melihat ilmuwan-ilmuwan yang pertama kali mencetuskan tipe-tipe parenting. Nah, yang pertama tentunya yang perlu kita kita pahami ya bahwa pola asuh orang tua itu tidak terlepas dari yang namanya demandingness, itu adalah tuntutan ya. Jadi kalau kita punya anak kan kita pasti nuntut, "Oh, kamu jangan nakal, jangan nangis, jangan apa ya, jangan berantakin mainan atau seperti apa itu kan tuntutan orang tua. Iya Mas Sudi. Cuma ada juga yang perlu diperhatikan yaitu responsiveness. Ya, responsiveness itu adalah daya tanggap ya, daya tanggap orang tua terhadap anak. Ini kira-kira Ya, orang tua ini tanggap enggak kalau anak ada masalah, kalau anak ada apa sesuatu yang mungkin eh, antara tuntutan orang tua dengan tuntutan anak berbeda. Nah, ini yang perlu kita eh, cari problemnya. Nah, untuk pola asuh yang pertama, ini yang seimbang yaitu pola asuh otoritatif atau biasa kalau di negara kita bisa juga dengan istilah pola asuh demokratis. Nah, itu antara demandingness dan juga responsiveness-nya itu seimbang ya. Jadi antara tuntutan dan juga daya tanggapnya orang tua itu seimbang. Jadi mereka ketika memberikan sentuhan, memberikan sebuah tanggapan ya kepada anak itu yang mereka seimbang antara tuntutan dengan daya tanggap. Ada juga yang kedua pola asuh otoriter ya. Jadi orang tua yang otoriter, orang tua yang pengennya tuh nuntut terus, tapi responsiveness-nya atau daya tanggapnya itu sangat rendah. Nah, ini itu banyak banget yang kayak gini. Yang orang tua merasa selalu benar ya, anak melakukan sedikit kesalahan itu langsung dimarah-marahi atau pengennya langsung pakai hukuman fisik atau verbal, itu banyak yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pola asuh permisif. Nah, yang permisif ini dia senangnya orang tua itu kalau ada anak nangis tuh nggak pengen anaknya nggak pengen ngeladenin anaknya, pengennya dia menghindar ya. Jadi ketika menghindar itu ya udah anaknya maunya apa diturutin. Oh dia ingin ini, oh ya udah dituruti sama orang tuanya. Ya jadi nggak pengen ada masalah lah pokoknya antara orang tua dengan anak. Pokoknya ya udah memanjakan lah clear ya. aja. Ya pokoknya manja banget. Jadi anaknya ada keinginan ya udah pokoknya dituruti ya, asal tidak nangis, asal tidak ada masalah antara orang tua dengan anak. Itu yang permisif. Nah itu mungkin ketika dilihat ya antara daya tanggap dengan tuntutan itu malah lebih besar daya tanggapnya. Nah ini juga kurang bagus ketika daya tanggap lebih besar daripada tuntutan orang tua ya atau harapan yang diinginkan oleh orang tua. Nah kemudian yang terakhir adalah pola asuh tidak terlibat. Nah ini yang terakhir ditemukan. Jadi pola asuh tidak terlibat itu adalah pola asuh yang mereka benar-benar nggak ada respon atau daya tanggap dan juga benar-benar tidak ada tuntutan terhadap anak. Wis lah sakarepmu, arep ngasuh yo, arep apa arep diasuh luwehan gitu loh. Jadi mereka udah menitipkan anaknya itu ke Bentar, bentar. mungkin asisten rumah tangganya seperti itu. Atau Ya, bahkan berarti untuk yang mereka yang keempat ini
Yang keempat ini artinya pola asuh diserahkan ke orang lain ya, mungkin dititipkan gitu Ya, ya. bisa seperti itu, ya. Karena orang tua ya pedulinya Oke, hanya pada materi saja ketika anak butuhnya apa, "Oh sekolah ya, tak bayar." Jadi yang lebih tahu kondisinya justru malah orang tua nggak tahu apa sama sekali, kondisi anak seperti apa, bagaimana perkembangannya itu nggak tahu sama sekali karena udahlah orang tua fokusnya ke pekerjaan atau hal yang lain. Jadi ketika orang tua ada masalah, anak ada masalah, ya mereka lebih berat kepada masalah mereka sendiri daripada mereka memperhatikan anaknya. Itu yang untuk pola asuh tidak terlibat. oke, oke. Ya, gini Mas, ini ada pertanyaan menarik Mas saya kira. Misalnya nih Mas, ada orang tua ya kan, dia itu seorang profesional lah ya, karirnya bagus gitu ya. Tapi dia merasa betul, merasa dirinya itu tidak sanggup mendidik anaknya. Nah, mending dia Mm-mm. membayar orang yang pinter ngasuh anak gitu ya, pinter ngasuh anak, dia beri biaya seberapapun dia sanggup. Ini langkah seperti ini kira-kira gimana Mas? Menurut Mas Ana gimana itu? Eh, Ya, kalau menurut saya mungkin ketika dia mampu bayar ya, kemudian membiayai anaknya, kemudian dia tidak terlibat dalam pola asuhnya itu, ya otomatis masuknya kategori yang keempat tadi. Jadi termasuk pola asuh tidak terlibat. Tapi saya kira itu tidak direkomendasikan ya, karena dia benar-benar nanti tidak akan mengetahui perkembangan anak walaupun mungkin dia bayar eh, apa eh, orang tua asuhnya itu ya, orang tua asuh yang dia mungkin sewa itu atau dia bayar itu mungkin dengan laporan-laporan perkembangan ya. Karena pada hakikatnya ketika pola asuh benar-benar dipegang oleh orang tua secara langsung, itu otomatis ada hubungan psikologis ya, ada hubungan batin antara anak dengan orang tua. Jadi orang tua juga akan merasa bahwa anaknya ini ya benar-benar anaknya. Dan anak juga tidak merasa ini sebenarnya saya ini anaknya siapa sih? Anaknya ART-nya atau anaknya orang tuanya itu ya. Itu kadang mungkin ada juga pikiran-pikiran yang demikian. Iya, Ya, karena betul. kalau kita Ya. gini-gini. Jadi kemarin malam itu saya nggak sengaja itu lihat sinetron ya, Heeh. lihat sinetron di RCTI. Oke. Nah itu ada Ikatan Cinta, itu sekilas saja, Hmm, itu kok ada anak, kemudian ada anaknya itu dibully, dibully punya dua bapak ya. oke. Ini bapakmu yang mana? Ini yang ini apa yang ini? Ya, ini kan Waduh. ya harus tentunya perlu penjelasan ya. Jadi orang tua yang baik itu Ya. orang tua yang dia benar-benar bisa ngaruh ke, ya, bisa mengarahkan anaknya, bisa kemudian dia ada apa perhatian terhadap anaknya dan juga ada harapan yang dia sandarkan kepada anaknya agar juga uh, seorang anak yang mungkin ketika dia lahir itu kan mereka membawa sedikit pengalaman ya, sedikit pengalaman dalam mungkin makan ya, cara dia minum ya, cara dia minum ASI itu kan nggak diajari, tapi mereka udah ada pengalaman ketika mereka berada di alam kandungan. Nah ini juga penting ketika anak nanti ke depannya dia mau jadi orang sukses, mau karirnya bagus, mau kemudian sekolah juga bagus, ini juga perlu ya, perlu pengalaman dari orang tua yang diberikan kepada anak secara langsung. Ya, jadi kan kalau dari orang lain yang mungkin dia profesional ya, mungkin pengalamannya beda dan bisa jadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh orang tua. Nah, itu yang tadi Mas, terkait dengan mungkin profesor itu tadi ya. Oh, iya, iya, iya. Betul ya. Jadi daripada yang pola asuh yang mungkin salah ya, dia itu kan merasa daripada saya salah dalam masalah pola asuh, saya serahkan ke orang gitu loh. Nah, mungkin Iya, ada orang yang seperti itu ya, tapi itu tidak direkomendasikan ya. Menurut Mas iya. Anang tidak direkomendasikan ya. Oke. Ada nggak sih alasan dari segi agama sehingga harusnya orang tua lah yang mendidik anaknya sendiri gitu loh, tidak diserahkan orang lain. Gimana Mas? Dari Kalau perspektif dari agama segi gimana? agama itu kan kita melihatnya ini dari sebuah dalil ya. Ya, dalilnya itu ketika seorang anak lahir ya, dia berada di lingkungan yang mana gitu ya. Berada di lingkungan Islam ya, Nasrani, Yahudi atau Majusi. Kan gitu. Kalau dalam dalilnya. Nah, ketika orang tua kemudian dia beragama A,
Ya otomatis anaknya juga akan ikut keagamaan. Nah, ini pemahaman ini kemudian, kita generalisasikan ya. Artinya ketika orang tua memang udah punya pemahaman atau ideologi atau juga punya apa, kaitannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan, pemahaman ya atau pendidikan, yaitu urgensinya ya lebih ke arah, pemahaman anak ya dari orang tua. Ya kalau kewajiban kewajiban orang tua untuk mengasuh itu tentunya juga menjadi sebuah hal yang kemudian harus dilakukan. Karena secara nggak langsung Allah itu kan mengamanahkan mengamanahkan seorang anak ya kepada, manusia pilihan. Dan ini ketika amanah ini sudah diletakkan kan tentunya tidak sembarangan ya. Jadi kalau anak ini diamanahkan tapi yang menjaga atau yang diamanahi ini justru malah mengamanahkan lagi ke orang lain kan berarti termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Ya ini yang perlu kita Betul. tekankan ya. Jadi kalau ada orang tua Oke. justru malah dia nitipkan anak ke orang lain ya, tanpa perhatian sedikit pun ya ini juga kurang tepat ya. Karena pada hakikatnya ketika anak lahir ya sudah, memang Allah sudah gariskan itu kepada orang tua untuk dia benar-benar bisa menjadi orang tua yang baik gitu ya. Walaupun nanti kedepannya pasti ada yang namanya qadar ya. Qadar itu adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Tapi kalau kodo kan terkait dengan rezeki ya, terkait dengan usia. Nah, itu yang Allah yang menentukan. Tapi kalau qadar ini kan harus ada upaya ya. Jadi kalau upaya aja nggak ada, ya udah besok tanggung jawabnya ya ketika dia berada di akhirat. Ya ini sudah hak istimewanya Allah ya. Entah mau diapain ini orang tuanya. Baik, Seperti itu. baik, Mas Anang. Ini sekarang kita di sesi yang terakhir ya. Gimana nih menurut Mas Anang, pola asuh yang terbaik yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua kita ini? Mungkin banyak orang-orang tua yang masih pemula ya, mungkin ada juga yang Mhm. mungkin sudah lama, sudah banyak punya anak, ini mungkin juga patut diberi rekomendasi ya berdasarkan teori-teori psikologi yang menurut Mas Anang ini nih kayaknya harus diterapkan nih. Nah, gimana itu Mas Anang? Terakhir nih. Oh ya, siap Mas. Ya, kalau rekomendasi ya, jadi perlu ya, orang tua itu memandang suatu kegiatan anak itu tidak seluruhnya negatif. Ya, ini artinya orang tua Oke, harus oke. punya perasaan husnuzon dulu, punya Oke. pikiran positif gitu ya. Dia berpikir positif bahwa anakku ini titipan Allah dan titipan Allah tentunya ada nilai yang bisa kita harapkan. Nah ini ya. Jadi kadang ketika orang tua itu melihat anaknya berbuat tidak sesuai dengan keinginannya, itu kan kadang dimarahin ya. Ora kau ngono kuwi. Oh, anak nakal gitu ya. Ya. Padahal Heeh. padahal lisan orang tua itu kan sebenarnya doa buat anaknya ya. Ya makanya dulu Oke. ya ketika Imam Ahmad bin Hambal ya itu kan beliau eh, pada usia kecilnya kan mohon maaf ini imam di Masjidil Haram ya itu kan juga kecilnya kan pernah pernah Iya, iya, dinasihati ya nasihati oleh orang tuanya ya kemudian dia iya. nakal kemudian justru malah orang tuanya doain oh kamu kok seperti itu perbuatannya gitu ya tak doain jadi Heeh. imam di Masjidil Haram malah beneran gitu ya nah ini yang perlu kita Oke. apa ya perhatikan jadi orang tua itu jangan kemudian melihat anak itu serba salah ya tapi posisikan diri dalam sudut pandang yang lain. Ya, kadang anak ketika Oke. dalam usia golden age, pada usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan mereka punya rasa ingin tahu yang begitu dalam ya. Dan ini yang harus Ya. difasilitasi, ya. Yang harus kemudian Hmm. diarahkan orang tua. Kecuali dalam hal tertentu, misal anaknya bermain bedak sampai banyak banget gitu. Nah, ini bedak ini kan anak nggak tahu ya, pengennya kan memuaskan hasratnya, memuaskan nafsunya pokoknya tak habisin mainan bedak terus. Nah, tapi kan nggak tahu dampaknya, dampak secara biologisnya gimana? Dampak secara biologisnya mungkin Iya. bisa jadi ada sakit pernafasan atau jadi ada sakit yang lain. Nah, itu perlu dialihkan dan juga perlu kemudian dinasehati, bukan dimarahi. Ya, karena kadang ada yang Oke. menyamakan antara marahi dengan nasihat itu sama padahal berbeda sangat jauh.
Ya, ketika menasihati anak itu tentunya juga dengan nada dan juga isi ya atau materi yang sesuai. Kadang kadang ada yang marahin justru malah, "Wih, baru tak nasihati kok sih kau ngono kuwi," gitu ya. Baru tak kandhani. Padahal orang ngandani tapi meluapkan emosinya. Nah, itu yang jadi penekanan kita. Makanya penting ini orang tua untuk bisa membedakan antara bagaimana dia mendidik dan juga dia menuntut gitu ya. Jadi menuntut itu penting ya Oke. perlu, tapi dalam hal tertentu. Ya, makanya ketika kita tarik ya, tarik pada gaya pola asuh, nah ini cocoknya pada pola asuh otoritatif atau pola asuh demokratis yang dia ada keseimbangan antara daya Hmm, tanggapnya, daya responnya ya. terhadap anak ketika anak ada apa problematika permasalahan ya di kehidupan, entah permasalahan belajarnya, entah permasalahan ketika dia menumpahkan suatu apa problem di rumah ya, atau juga dia ada permasalahan dengan temannya gitu ya, dan juga terkait Ya. dengan demandingness-nya ya atau tadi tuntutan. Jadi tuntutan ini juga penting ya. Jadi ketika menuntut itu juga harus ada daya tanggapnya. Oh, saya pengen anak anak saya jadi dokter. Ya udah, berarti arahnya harus seperti apa? Daya tanggapnya terhadap anak ya. Apakah daya tanggapnya harus selalu memanjakan? Apakah harus selalu di apa ya? Dituntut ya ataukah justru malah kemudian harus belajar terus gitu tanpa memedulikan kebutuhan atau keinginan anak itu juga perlu diperhatikan. Karena antara Iya. keinginan anak dengan kebutuhan ini kan juga yang tahu orang tua ya. Jadi anak Mm-mm. pengennya apa, anak butuhnya apa, ini orang tua harus bisa ngarahin. Jangan sampai ketika orang tua apa saking sayangnya terhadap anaknya semua keinginan dituruti itu ya juga kurang kurang tepat. Anaknya dikit tantrum, Oh, ya udah langsung ditalangi. Padahal tantrum itu kan sebenarnya komunikasi ya, iya. komunikasi antara anak dengan orang tua ya. Yang juga itu adalah Iya. bahasa, bahasa bahasa toddler bahasanya. Toddler itu ya anak setelah bayi, jadi masih balita itu Mm. toddler. Ya ini juga penting untuk kemudian kita Baik, oke. ketahui ya arah komunikasinya. Baik, baik. Oke, Mas Anang. Ini saya mau menyimpulkan agak sulit nih karena panjang lebar ya. Oke. Iya, Tadi menarik sekali ya, menarik bahwa kata-kata orang tua ini bisa menjadi doa. Ini saya highlight nih. Ini kayaknya menarik ya. Dari perspektif agama manapun sepertinya juga sama ya. Kata-kata orang tua iya, itu menjadi ya kayak sabdo pandito ratu lah ya. Kira-kira semacam itu. Jadi bisa saja itu akan terkabul gitu ya. Baik anaknya setuju atau tidak setuju, akan menjadi takdirnya, ya, kira-kira begitu. iya, Nah, oke, kemudian pola asuh itu hendaknya seimbang ya, seimbang antara otoriter, demokratis, kemudian permisif. Yang jelas jangan yang keempat yaitu tidak terlibat sama terlibat. sekali gitu ya. Jadi mungkin pada satu kasus ya Mas Anang, saya juga punya ya eh, istilahnya murid lah katakanlah begitu. Dia itu sama orang tuanya diminta jadi dokter, tetapi dia sendiri secara kemampuan akademis itu belum bisa seperti yang diharapkan. Nah, sehingga orang tua zaman sekarang itu tentu tidak bisa memperlakukan anak sebagaimana mereka dulu diperlakukan oleh orang tuanya kan gitu ya. Iya, Jadi mungkin sekarang eranya adalah era demokratis kayaknya ya Mas ya. Walaupun tetap ada arahan juga boleh, tetapi kemudian jika secara fakta anaknya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka orang tua harus segera merevisi seperti apa sih tanggapan atau arahan dari orang tua itu sendiri. Kira-kira begitu ya Mas ya. iya. Terakhir nih, mungkin satu kalimat nih dari Mas Anang buat pemirsa. Apa ini pesan satu kalimat buat para orang tua ini terkait pola asuh? Satu Iya, oke. kalimat aja. Ojo Apa tuh? dibanding-bandingke anakmu karo anake tanggamu. Apa itu? Terjemahannya nanti di sini gitu. Oh Oke, iya, Mas Anang. Oke. jangan Ya, dibanding-bandingin ya antara anak kita dengan oke. anak orang lain ya. Karena sesungguhnya Oke. setiap anak itu punya keistimewaan dalam dirinya sendiri. Oke, oke. Oke Mas, terakhir, kalau mau iklan promo silahkan nih. Bisa punya Oh produk iya, apa yang bisa disampaikan ke pemirsa mungkin? oke. Ini promo promo barang iki.
Promo Ya barang boleh. alhamdulillah saya punya punya apa? Punya bisnis di bidang herbal. Dan ini alhamdulillah juga ada ada di marketplace ya, ada di Lazada, ada di Oke, Shopee, ada di Tokopedia. Nah, mungkin teman-teman kalau oke. berminat bisa beli ya produk herbal kami yaitu wedang asli ya. Wedang asli itu isinya ada wedang uwa, ada wedang jahe, kemudian ada Di apa sini ya. varian wedang-wedang lainnya ya. Ya, di wedang asli ya. Nah, Nanti bisa sini buka nih. Nanti. link.tree ya. Garis miring wedang asli itu Sini nanti nih. ada banyak linknya bisa diakses. Oke. Selamat berbelanja gitu ya. Ya, selamat Oke, Mas berbelanja. Anang. Happy Oke, shopping. terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mas Anang sudah berbagi ilmu terkait dengan pola asuh. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini bermanfaat ya bagi pemirsa Ya, sekalian. Dan amin. mungkin suatu saat kita jumpa lagi, mungkin ada part 2, part 3, atau dengan tema-tema yang berbeda gitu ya Mas Anang ya. Ya, siap. Oke, Mas Budi. baik. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.